What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini menceritakan alur cerita film berjudul Man, Woman, and the Wheel. Film ini diperankan oleh Sarah Aoi. Masa pasukan bakcol? Nggak tahu, Sarah Aoi artis Jepang yang cekicrot. Nah, film ini menceritakan seorang pria pangsengan mendapatkan tetangga baru, seorang perempuan ciwai bahenol telkom emplok cendol yang gak tahan siapin tisu, buka celana dalam. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ceki bro. Film diawali seorang pria pangsengan yang baru tiba di kosan barunya bernama Kamsur. Kita sebut Kamsur biar gampang penyebutannya ya kan. Si Kamsur ini bekerja sebagai penulis di sebuah perusahaan. Terlihat dari tempat kerjanya, pasti dia penulis menengah ke bawah. Di kosan barunya ini si Kamsur sangat senang karena tempatnya yang cukup untuk bujangan dan harganya yang murah meriah. Yang spesial dari kosan ini, sekat antara kamarnya sangat tipis. Jadi suara pok-pok nyoi dari sebelah bisa kedengaran. Mantap nggak tuh? Si Kamsur penasaran karena terdengar suara perempuan dari kamar sebelah. Lalu si Kamsur memutuskan menguping dari temboknya itu. Benar saja, itu suara cewek gemes Jepang. Karena si Kamsur pria pangsengan, dia pun cengar-cengir sembari pikirannya traveling. Dan gadis yang ada di sebelah itu bernama Satsuki. Di sisi lain, si Satsuki ini setiap harinya selalu mendapatkan teror, entah dari siapa, entah belum diketahui sampai saat ini. Sang peneror itu mengancam akan menanam dari belakang sampai Satsuki lemah. Bagong nggak tuh? Lalu karena si Satsuki kesal dan takut oleh si peneror, akhirnya dia memanggil pacarnya yang bernama Yuta. Di sini si Yuta yang sedang menenangkan si Satsuki mulai memikirkan gunung depan belakang si Satsuki. Dan tanpa disangka, si Kamsur betah menguping tetangganya itu. Singkat cerita, karena si Yuta menggebu-gebu, pengecerotan pun tak bisa dihindari. Si Kamsur tetangga sebelah yang mulai kepanasan, dengan refleks dia menggerakkan tangannya. Keesokan harinya, si Kamsur yang terselimut rasa penasaran, dia berusaha mencari info tentang tetangganya itu, Satsuki. Dengan kekuatan hutang kebang emok, akhirnya si Kamsur tahu tempat kerja si Satsuki, yaitu di restoran. Perjuangan tidak sampai di sini, karena si Kamsur tidak tahu si Satsuki kerja di restoran mana. Mau tidak mau, dia coba semua restoran yang ada di kota. Cuma hanya ingin menemukan lokasi si Satsuki berada. Dan akhirnya si Kamsur pun menemukan Satsuki yang lagi kerja, yang kebetulan menyamperin dirinya buat menawari menu daging mentah, sushi. Setelah melihat body Satsuki yang emplok cendol, si Kamsur membuat rumus untuk bertemu lagi Satsuki. Akhirnya dia menemukan ide dengan cara memesan GoFood tapi dikirim ke kamar Satsuki, agar nanti si Satsuki yang mengantar ke kamarnya. Demi gunung kembar dan gua berbulu, cara apapun dilakuin, hajar bleh. Malam harinya rencana pun berhasil. Si Satsuki mengantarkan GoFoodnya ke kamar si Kamsur. Dengan tampak cengar-cengir blow on, si Kamsur menerima paketnya. Beberapa saat kemudian, si Kamsur menjalankan rencana selanjutnya. Dia memasang alat penyadap di temboknya demi mendengar suara au si Mitsuki. Akan tetapi, di beberapa titik si Kamsur tidak bisa mendengar dengan jelas, seperti terhalang sesuatu. Dikarenakan skill basic si Kamsur ini adalah penyelidik, jadi dia punya beberapa teman yang ahli tentang menyadap. Dia pun meminta bantuan pada temannya itu. Keesokan harinya temannya datang untuk membantu. Setelah dicek, temannya ini menemukan alat penyadap lain yang terpasang di kamar si Satsuki, yang membuat alat penyadap si Kamsur tak berfungsi. Karena rasa penasaran yang meronta-ronta, si om-om itu mengajak si Kamsur untuk masuk ke kamar si Satsuki. Singkat cerita, setelah berhasil masuk, si om berhasil menemukan penyadap suara dan kamera pengamat. Tapi si Kamsur malah asik memilih-milih daleman.
Ternyata alat penyadap dari kamera itu milik si Yuta, pacarnya si Satsuki. Si Om dan si Kamsur yang mengetahui itu, mereka mencari keberadaan si Yuta. Setelah tahu titik keberadaannya, si Kamsur dengan gagah berani mendatangi si Yuta. Sumimasen, Sugisaku Ichidaiってラーメンはわかります？この辺に住んでるもんじゃないの？Keesokan harinya, si Kamsur tidak sengaja bertemu Satsuki di jalan, dan akhirnya mereka berkencan di restoran pojokan gang. Pas kencan, si Kamsur gombalin si Satsuki, yang membuat dia sangat senang. Di malam harinya, ketika Satsuki sedang baca buku, beraksi kembali sang peneror. Tanpa disangka, peneror itu benar adalah si Yuta, sang pacar dari Satsuki. Yang kebetulan aksinya ini kepergok oleh si Kamsur yang mengintai si Yuta dari tadi. Ternyata si Yuta ini punya fantasi menyimpang. Dia merasa puas dan pangseng ketika sukses meneror pacarnya sendiri. Bagong nggak tuh? Keesokan harinya si Kamsur belanja bahan-bahan makanan di supermarket. Kelar belanja, dia lagi-lagi memakai ide sebelumnya, memesan GoFood terus dialamatin ke kamarnya si Satsuki. Lagi-lagi rencana itu pun sukses. Sebagai tanda terima kasih, si Kamsur mengajak makan bareng di kamarnya. Lalu mereka pun makan sambil ngobrol-ngobrol. Sampai-sampai si Satsuki merasakan kenyamanan terhadap si Kamsur. Di sisi lain, si Yuta mulai emosi dan marah-marah gak jelas karena pacar bahenolnya tidak ada di kamar kosan. Dan tak lama si Satsuki menerima panggilan dari si Yuta yang menyuruh dirinya kembali ke dalam kamarnya. Tak lama setelah menutup telepon, si Yuta langsung masuk ke kamar Satsuki. Lalu pok-pok nyoy pun terjadi. Di sisi lain, si Kamsur yang sedang mendengarkan kamar sebelah dengan alat penyadapnya, tanpa dia sadari, dia olahraga tangan dengan syahdu. Keesokan malamnya, si Kamsur udah tak tahan dengan tingkah bejatnya si Yuta. Dia mulai merencanakan skenario brutal dengan teman-temannya agar si Yuta ini kapok dan menjauh dari si Satsuki. Rencana diawali mengajak si Satsuki berkencan hingga larut malam, sedangkan teman-temannya berakting di kosan dengan memerankan sebagai penagih hutang dan sebagai Satsuki palsu. Di sini si penagih hutang dengan beringas menghajar si Satsuki palsu yang pura-pura lagi kelilit banyak hutang. Sampai-sampai si Yuta yang menonton di kamera pengintainya mulai ketakutan, dan ketika penagih hutang mengancam si Yuta untuk bayarin hutang si Satsuki dari kamera pengintai, yang membuat si Yuta ngacir ketakutan. Sesampainya si Kamsur di kosan, dia sangat bahagia karena rencana dari teman-temannya itu berhasil. Bahkan berhari-hari berlalu, si Yuta ini sangat ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya, sampai-sampai nangis kelojotan. Dengan berjalannya waktu, si Satsuki yang cemas pacarnya sudah beberapa hari menghilang tanpa kabar, memutuskan untuk menjenguk ke kosan Yuta. Tapi tetangga kosannya bilang bahwa si Yuta sudah pindah kosan beberapa hari yang lalu. Hal itu membuat si Satsuki semakin galau. Singkat cerita, di kamar si Kamsur, Satsuki curhat sambil makan. Dikarenakan Satsuki belum dapat jatah pengencrotan dari Yuta, dia mulai mendekati si Kamsur dengan tatapan lapar dan haus. Si Kamsur pun hanya bisa pasrah karena Satsuki yang garba-gurubung. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba si Yuta datang ke kosan si Satsuki sambil marah-marah gak jelas dan juga memegang pisau. Karena Satsuki panik, dia berteriak meminta bantuan ke si Kamsur. Lalu datanglah pahlawan Pangseng yang menghajar si Yuta. Dua pria pengencrot itu pun bertarung. Si Satsuki pun berlindung ke kamar si Kamsur. Tanpa disangka, si Satsuki menemukan alat penyadap si Kamsur.
Singkat cerita, si Kamsur sukses mengusir si Yuta dengan bantuan teman-temannya. Dan si Satsuki yang sudah tahu si Kamsur nguping pakai alat penyadap di kamarnya langsung membikin suara-suara surga dunia. Dan si Kamsur kejang-kejang sendirian. Tapi tiba-tiba masuk si Satsuki, yang mana si Kamsur yang lagi asik ngompak puyuhnya. Dan film pun tamat. Bagaimana? Nggak cerot, nggak breo. Yang intinya artis Jepang paling cerot dah. Ya mana tahan kalau punya tetangga kosan Baheno Telkom seperti Sarah Oi. Bawaannya sabun boros aja ya kan. Nih untuk kalian yang selama ini bajunya gak ganti-ganti dan lagi cari atau suka dengan desain ala-ala Jepang, kalian bisa beli baju ini yang saya jual. Desainnya wanita pengencrot Jepang dengan sablon premium, tidak gampang luntur apalagi mengelupas, bahan sejuk, tebal. Harga promo launching 70.000 aja. Kalian bisa hubungi WhatsApp saya yang ada di deskripsi atau bisa langsung beli di Tokopedia saya. Linknya juga ada di deskripsi. Kalian cerot saya senang. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.